perangkat pembelajaran. Untuk mengawali pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Allahumma ma'al kulli min Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Semoga dengan apa yang kita baca bermanfaat bagi kita sekalian, teman-teman. Hari ini kita akan membahas satu topik tentang merancang lembar kerja peserta didik. Ini adalah materi lanjutan dari materi yang sebelumnya. Di materi yang sebelumnya kita sudah membahas satu topik tentang asesmen. Jadi ada asesmen diagnostik, kognitif, sumatif. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lembar kerja peserta didik. Saudara tentu dulu pernah sekolah semua. Saudara pernah tahu yang namanya LKS? Tahu. Itu namanya apa kepanjangannya? Lembar kerja siswa. Sama enggak dengan lembar kerja peserta didik? Sama atau beda? Oh, beda nama. Oke. Jadi saudara sudah ada gambar ya lembar kerja peserta didik itu isinya apa kira-kira? Kalau LKS apa isinya? Materi, soal, pertanyaan. Oke, mungkin di beberapa sekolah, saya tidak mau mengatakan semua, ada mungkin kasuistik guru mengajar hanya menggunakan LKS. Kalau LKS-nya selesai, materi selesai. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan sebenarnya apa itu LKPD atau LKPS, ya, LKS maaf, atau di sini saya menyebutnya dengan istilah LKPD. Nah, apa yang menjadi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini? Tujuannya adalah saudara sebagai mahasiswa diharapkan mampu menyusun LKPD dengan kinerja secara mandiri, bermutu dan terukur. Jadi target akhir dari perkuliahan kita hari ini adalah saudara harus bisa menyusun LKPD. Saudara keluar dari ruang kuliah, saudara harus sudah bisa membuat LKPD. Oke. Nah, pertama sebelum saya mengajak saudara untuk berdiskusi lebih jauh tentang materi kita, silakan saudara bisa mengerjakan soal ini sebagai asesmen awal. Saya ingin tahu sebenarnya sejauh pengetahuan saudara tentang lembar kerja peserta didik. Bisa? Oke. Cukup sederhana aturannya. Silahkan nanti langsung saja kita akan membagi menjadi dua kelompok. Setiap kelompok akan mendiskusikan topik tentang LKPD. Topiknya sama. Setiap kelompok memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada seluruh anggota kelompok. Jadi semua anggota kelompok harus paham. Nah, aturan mainnya setiap kelompok tugasnya satu tadi. Pertama harus menjelaskan memastikan kepada semua anggota kelompok bahwa harus memahami materi ini. Yang kedua, membuat pertanyaan untuk kelompok yang lain. Satu pertanyaan memiliki 2 poin. Kalau pertanyaan itu dijawab dengan benar, maka masing-masing akan berbagi 1 poin. Tapi kalau pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka yang bertanya akan mendapatkan 2 poin. Kenapa ini saya lakukan? Untuk memastikan bahwa saudara betul-betul melaksanakan diskusi dengan baik dan membuat pertanyaan dengan baik. Kemudian nanti untuk pertanyaan, selain pertanyaan kelompok, saudara saya kasih kesempatan untuk bertanya terkait dengan LKPD.
nanti silahkan setiap pertanyaan untuk diajukan di sini. Jika ada pertanyaan individu, ini akan menjadi salah satu bahan bagi saya mendokumentasikan pertanyaan saudara. Jadi memastikan nanti di akhir semester jangan sampai ada mahasiswa yang aktif tapi nilai keaktifannya jelek. Nah, saya akan merecord di sini. Silakan nanti pertanyaannya bisa ditulis di di spreadsheet yang sudah saya siapkan, nanti bisa melalui scan barcode yang sudah ada. Baik, sebelum lebih jauh mendiskusikan tentang bagaimana menyusun lembar kerja peserta didik, terlebih dahulu silahkan saya minta teman-teman untuk menyimak materi inisiasi terkait dengan lembar kerja peserta didik. Kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi inisiasi tentang merancang lembar kerja peserta didik. Contoh lembar kerja peserta didik. Nah, seperti yang saya sampaikan, informasi bisa berupa gambar. Misalnya di sini saya menggunakan amati gambar berikut. Nah, ini informasi yang ingin saya sampaikan. Siswa saya berikan keleluasan untuk mengeksplor, memahami apa gambar yang muncul di yang saya sajikan ini. Gambar kedua, kemudian ada gambar ketiga. Ini gerejanya hancur. Di gambar yang keempat, saya menyajikan ada informasi di situ, ada pelaku bom Gereja Katedral Makassar. Nah, apa perintahnya? Temukan data atau fakta dari gambar di atas dan tulislah sebuah teks singkat, padat, dan jelas. Informasi berikut mungkin akan membantumu. 1. Apa saja yang kamu lihat dalam gambar di atas? Siapa saja yang terlibat? Mengapa kira-kira peristiwa itu terjadi? Bagaimana cara mengatasi? Dan bagaimana pandangan agama dengan kasus tersebut? Kali ini yang bisa saya sampaikan. Silakan langsung saja berhadapan-hadapan untuk mendiskusikan tentang lembar kerja peserta didik. Langsung bagi saja. Cukup. Untuk selanjutnya, saya minta masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan dan nanti yang menjawab saya yang menentukan untuk memastikan tidak ada diskusi itu tidak dipahami oleh semua kelompok. Oke, silakan untuk kelompok sebelah sini bisa mengajukan pertanyaan salah satu. Baik, silakan Mas dijawab apa yang membedakan.
pembukaan LKPD dengan memandu belajar adalah cakupan bahan yang dicakup di dalam LKPD ataupun modul LKPD. Pun keduanya bekerja untuk mendukung proses pembelajaran langsung. Oke, baik. Terima kasih. Di sini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Ini yang pertama dari saudara Zuhri. Pertanyaannya adalah apakah buku kegiatan Ramadan itu termasuk bagian dari LKPD? Kira-kira BKR buku kegiatan Ramadan itu bagian dari atau bukan? Termasuk. Kenapa? Oke, karena di dalam buku kegiatan Ramadan itu nanti berisi tentang tugas-tugas serangkaian aktivitas partisipasi keaktifan saudara pada perkuliahan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti saudara bisa tuliskan di link spreadsheet yang ada. Nanti saudara bisa melakukan diskusi baik di dalam kegiatan pembelajaran ini atau di luar pembelajaran ini. Saudara tidak bisa bertanya, tapi saudara bisa memberikan tanggapan sebagai penambahan nilai keaktifan saudara selama perkuliahan. Di perkuliahan kita tidak kita lakukan di kelas saja, tetapi bisa dilakukan di luar kelas. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.